Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiy as-sadiqil amin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan di media dimanapun berada, para asatizah, alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, tuan-tuan dan puan yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, yang senantiasa hendaknya dalam lindungan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepadanya setelah kita tidur yang merupakan mati kecil, kita diberikannya kembali kesempatan untuk menyambung kehidupan ini, dan dimulai pula dengan mengabulkan panggilannya datang ke rumahnya ini. Berat tetapi ringan bagi orang yang Allah ringankan untuknya. Mudah-mudahan kedatangan kita ke sini betul-betul karenanya, sehingga dicatat sebagai amalan yang tersimpan di sisinya, yang akan kita cairkan saat kita dihisab di hadapannya. Semoga tak satu pun kita kecuali dihisab dengan hisab yang mudah, atau kita berharap lebih daripada itu, mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat dan salam dia memulai majlis ini, dan di tengah-tengah majlis mudahan nama-nama Nabi sering tersebut, sehingga sering pula kita bersalawat dan salam kepadanya, dan dengan itu kita mendapatkan karunia dari Allah berupa balasan salawat darinya sebanyak 10 kali setiap kali kita bersalawat kepada sang Nabi. Ma'asyarul kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pelajaran kita bersama kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis yang ditulis oleh Imam As-Sabuni rahimahullah taala. Kita sampai pada terakhir, as-salatu khalfa kulli muslimin barran au fajiran au fasiqah, yaitu menganggap sah salat di belakang setiap pemimpin muslim, baik yang memang saleh, adil, ataupun mereka yang talih dan zalim, selama mereka masih merupakan imam bagi kaum muslimin dan sah salatnya, maka seorang muslim yang meyakini akidah yang benar membolehkan salat di belakang mereka. Karena itulah pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita disuruh untuk tetap salat di belakangnya, supaya
kita tidak pecah belah. Nah, kalau demikian orang zalim aja pemimpin boleh kita ini kan, apalagi hanya perbedaan mazhab ini. Nah, makanya di pagar-pagar mazhab ini mesti Syafi'i di seluruh Indonesia. Nah, ini marah Imam Syafi'i nanti dibalas pula sama Afrika. Kalau mau jadi sunnah di Afrika mesti Maliki katanya. Susah pula kita nanti masuk negara itu. Tapi Ahlus Sunnah itu adalah yang mencintai, menghidupkan dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terserah melalui mazhab Syafi'i, ahlan wa sahlan, melalui mazhab Maliki, ahlan wa sahlan, melalui mazhab Hanafi, ahlan wa sahlan. Selama mereka menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yang paling berhak disebut sebagai Ahlus Sunnah. Nah, sekarang kita membahas atau Syekh membahas tentang bukankah sahabat itu, tadi bercerita tentang sahabatnya. Sahabat itu ada juga yang membantah. So, ada enggak sahabat membantah sama mereka? Hah? Memang mereka enggak punya rasa? Sudah mati rasa semua. Nah, ya. Diambil barangnya tersinggung dia. Ada kan? Hah? Dihina kabilahnya tersinggung dia. Ada? Ada. Bahkan antara disebut gelar muhajirin, nah ini panggil pula gelar ansor, hampir pula bertembung mereka. Karena di antara sahabat itu sama juga seperti kita. Ada yang peloju, ada yang bertenang. Tahu peloju? Tak tahu ya. Gasnya cepat gitu. Asal tersinggung dikit, langsung emosi. Ada spanning ya. Kami panggilnya peloju itu dulu ya. Nah, jadi peloju. Nah, ada yang ini. Saya bukti konkretnya, saya pernah di sebuah majelis dengan keluarga, semua marah, kecuali saya. Gara-gara saya tidak marah, kena marah. Ah, itulah subhanallah. Kenapa kamu ikut marah? Saya bilang kan sudah 5 orang marah, masa tambah lagi? Nanti kalau siapa yang akan diinginkan? Kan panas mesin semua kan? Kalau sempat mesin itu semua meletus, kan ada cadangan, sah? Ada mesin cadangan. Ketika kawan-kawan pimpinan di sebuah lembaga juga marah-marah, saya bilang, weh, jenderal itu tak boleh langsung pemarah. Ya, kalau ada jalan pemarah takut orang nengoknya. Sah? Jenderal itu turunnya belakangan. Suruh anak buah itu kamu marah-marah, nanti saya pura-pura mendamaikan. Kan gitu. Ini langsung jenderal marah-marah. Kalau sempat kalah jenderalnya, habis kita. Jadi itu jelas ya. Jadi di sahabat juga bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian juga mereka berproses dalam belajar agama ini. Kan Quran kan tidak turun sekaligus, Quran kan tidak turun sekaligus. Enggak. Kemudian di antara mereka ada yang lupa, ada yang belum sampai kepadanya hadis Nabi, ada. Oleh sebab itu, nah bagaimana kalau, dan juga dalam memahami juga ada yang Allah lebihkan di sini, kurangkan di sini. Kadang-kadang Umar harus belajar ke Ali, Ali harus mendengar Umar. Kadang-kadang Abu Bakar harus diberikan pendapat oleh Umar, atau harus bertanya dulu ke Utsman dan sebagainya. Itu biasa. Jelas kaum muslimin. Jadi terjadi perselisihan di antara sahabat, ada. Terus mau kita gali semua satu-satu? Mau? Itu mulai penasaran nampaknya. Diungkit satu-satu. Nah, jadi antum kalau dengar berita bahwa ada sesuatu yang terjadi sebagai hal yang sifatnya manusiawi, orang bisa saja berbeda pandangan, kecuali mereka ada sunnah yang jelas bagi mereka. Misalnya kasus antara Ali dan Muawiyah. Jadi kalau ada dari Nabi pesan kepada Ali dan Muawiyah, Muawiyah besok kalau beda pendapat kamu sama Ali ya tolong jangan dilawan Ali.
Kalau begitu kan tidak ada ijtihad lagi kan. Pokoknya kamu nyerah aja apa kata Ali bin Abi Thalib, dan itu tidak ada. Jelas? Atau nanti setelah saya yang jadi khalifah jangan cari yang lain kecuali Abu Bakar. Tidakkanlah banyak pendapat setelah Nabi wafat. Jelas ya? Cuman hanya bahasa-bahasa isyarat. Ada yang paham, ada yang tidak. Coba lihat tuan-tuan. Ketika ketika kaum muslimin ketika turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, sahabat semuanya bergembira. Ya, karena apa? Wajarlah selesai kerja kita bergembira. Tapi orang-orang hebat memang lain caranya, lain paham, lain mengertinya. Tapi orang umum pada akhirnya akhir tahun pesta dia. Kan akhir tahun, awal tahun pesta. Ini pada umumnya. Apa sebab? Mereka tidak tahu bahwa kita sedang berhutang banyak. Masa rugi besar pesta pora? Masuk enggak? Hah? Ini sampaikan pesan ini pada pimpinan presiden kita bilang, awak sedang rugi besar Pak, utang sudah di atas ambang batas, sudah melanggar undang-undang. Tolong tahun ini tidak usah pesta. Sebab apa? Kita dalam kondisi melarat. Masa orang melarat pesta-pesta? Kan pesta itu artinya syukuran bahasa kita kan. Kadang isinya banyak pula kufuran tuh. Ya, syukuran banyak isinya kufuran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para sahabat waktu itu gembira, senang. Agama dah sempurna. Tapi Abu Bakar justru sebaliknya. Apa sebab? Kalau sempurna kerja, tentu sang pemangku amanah akan dipanggil pergi. Mereka bersama Nabi itu ya Syekh lebih senang daripada bersama keluarganya. Mereka mencintai Nabi lebih daripada mencintai anak dan istrinya. Sekarang Nabi akan pergi, sedih dia. Tapi kan kebanyakan bergembira. Hanya paham makna tersurat. Sedangkan mereka tidak paham makna tersirat. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat para penasehatnya. Semuanya senior dari Muhajirin dan Ansar. Kecuali Abdullah bin Abbas. Anak masih bau kencur kata orang kita. Anak bau, iya bau kencur namanya. Ini kencur apa sih? Tahu kencur? Hah? Baunya bau apa? Bau anak-anak. Bau anak. Mereka mengira Abdullah bin Abbas kok dia sendiri, semuanya senior, kok dia sendiri yang ini. Walaupun tidak dilafazkan, tapi terekspresikan. Betul tak? Tuan-tuan. Awak suruh duduk sama kanak-kanak, macam mana? Sama bodangnya tak mau, siapnya duduk bersama. Sama besarnya, sama DR-nya, ya, sama LC, sama MA-nya, tapi jangan digabung dalam satu majelis. Lebih baik dia kerja di sini, ini kerja di sini, digabung nanti masalah. Ada enggak? Ada enggak yang enggak siap duduk sebangku? Ada enggak? Itu sudah seumur, sederajat. Sah? Ya. Kadang enggak beda pendapat, beda pendapatan aja. Ya. Enggak terlalu beda pendapat, kadang beda pendapat. La haula wala quwata illa billah. Jadi rasa itu pasti ada. Ya. Masa dia yang kecil, perbandingan umurnya ibarat datuk dengan cucu, itu masalahnya. Jadi ada, Umar memahami itu. Sensitif itu ada. Tapi untuk meyakinkan mereka, maka diujilah mereka tentang tafsir Al-Quranul Karim. Saya lupa ayat yang diuji oleh Umar. Ada yang ingat? Tolong ingatkan saya.
Ya, dibacakan ayat oleh Umar radhiyallahu anhu, lalu ditanyakan kepada mereka di depannya, di majelis penasihat itu. Semua menjawab makna yang bisa dipahami orang semuanya. Makna tersurat. Lalu ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, lalu dia memberikan penafsiran tersurat dan tersirat, bahkan lebih dalam dari yang tersirat. Lupa ayatnya, kok saya sampai lupa pula nih. Gara-gara nengok syekh ini jadi apa pula kita jadinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ada yang lupa ingat ayatnya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah. Nanti ada sarapan tuh antum, disediakan panitia. Nah, jazakallah khairan. Kalau tidak kasih saya yang masjid. Nah, Syekh, nah, atau mau ongkos pulang? Enggak, jangan sekarang, nanti. Nah, sekarang pulang langsung pergi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sama. Sahabat menafsirkan, ya kemenangan, Fathu Makkah dan sebagainya. Abdullah bin Abbas mengatakan ini adalah peringatan bahwa ajal Nabi sudah dekat. Lalu Umar sangat bergembira melihat itu. Ya, orang tua tak dalam pahamnya, bukan tak paham, tak dalam pahamnya, anak muda dalam pahamnya. Siapa dulu dong? Bukan gurunya. Siapa dulu yang mendoakannya? Ya, ya betul, bapaknya juga, datuknya lagi kan. Tapi yang paling penting siapa dong dulu gurunya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dididik lebih dekat dari yang lain-lain. Karena dia sering tidur di rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Belajar langsung secara teori dan aplikasi. Karena bibinya Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah, saudara kandung dari ibundanya Safiyah bintul Haris al-Hilaliyah. Jadi sering bermalam di rumah eteknya. Di rumah, kalau bahasa Jawa apa itu? Buleknya. Bulek. Bulek apa budek? Budek apa bulek? Budek ya. Saya tidak tahu membedakannya. Kalau ini kan ada bule, ada bode. Apa bedanya? Kalau bule yang besar. Oh, yang kecil. Olek ya. Oh ya sah. Kemudian bode yang gede gitu ya. Oh, jadi itu bulenya. Oke. Terima kasih. Jazakallah khairan. Ada sarapan. Insyaallah, barakallahu fikum. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena perbedaan-perbedaan itu adalah sesuatu yang sifat manusiawi. Kadang-kadang sampai kepada masalah syar'i, sampai pada masalah syar'i terjadi perbedaan pandangan. Nah, lalu terjadi pertentangan antara mereka. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ini pembahasan penting dalam bab akidah. Sebab tidak sedikit syaitan dari para penyesat kalangan jin dan manusia masuk dalam bab ini. Ya, kalau orang-orang liberal lah kira memang mereka sang provokator kan, di mana ada pertandingan pasti ada kericuan disebabkan oleh orang-orang liberal. Maksudnya dengan agama ini, keagamaan. Mesti mereka memancing di air keruh, itu udah biasa. Jadi enggak, istilahnya kita udah paham sajalah. Kalau orang liberal yang ngomong pasti tidak akan satu pun yang bermihak, tidak ke sini. Yang penting menambah kekacauan umat Islam. Tapi di antara kaum muslimin ada yang terpikat oleh sertifikat dan ada yang tergoda oleh logika. Nah, kalau seandainya sahabat sendiri, ya, misalnya ditafsirkan ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, kan berujung Muawiyah berkuasa, sampai Ali terbunuh oleh Khawarij, kemudian berubah dari khilafah ke dinasti, kan seorang yang dalam hatinya ada penyakit sampai hari kiamat pemahamannya seperti ini, gara-gara Muawiyah hilang khilafatun nubuwah, Padahal Nabi yang mengatakan itu.
Sebelum ini terjadi, Nabi sudah memberikan tanda, sudah memberikan peringatan. Khilafatun nubuwati 30 sana. Khilafah kenabian itu hanya 30 tahun. Thumma yu'tillahu mulkahu man yasha. Kemudian Allah berikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, sudah begitu memang Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ini akan terjadi. Mereka hanya menjadi pelakon, menjadi pelaksana dari apa yang Allah sudah tetapkan. Walaupun ada pelanggaran, iya, karena setiap perubahan ada pelanggaran. Setiap ada banjir, berubah tepian. Paham tak? Hah? Yang tidak pernah tuan-tuan tinggal tepi sungai itulah. Setiap banjir berubah tepian. Tahu tepian? Antum mandi di mana? Saya dulu mandi dalam rumah itu. Nah, mandilah sekali ke sungai. Nah, jadi tahu tepian. Jadi karena ada berakit-rakit ke hulu, berenang-renang. Nah, masa itu tidak paham ke tepian? Bersakit-sakit dahulu, bersusah-susah kemudian. Bersenang-senang. Saya kira tadi bersusah kemudian. Ya kami dulu di pondok, ya sabar aja kawan ya. Memang sekarang kita menderita, besok mungkin lebih lagi. Ya memang yang dah itu begitu, memang tidak pernah berhenti di dalam. Iya tak? Jadi kita biarlah sekarang kita menderita, besok mungkin lebih lagi. Nah, jadi siap-siap aja, nah, alhamdulillah. Karena waktu itu masa depan santri itu tidak nampak waktu itu. Betul. Mungkin berbeda cara pandang orang sekarang terhadap pesantren dengan yang sekarang. Dulu masuk pesantren itu diwanti-wanti. Orang dia sekolahnya juara umum tahu dari 1 sampai kelas 6 SD. Apa dek masuk darun? Kenapa dia masuk pondok? Apa ndak masuk SMP? Jadi apung jadi buya bunti. Tahu buya bunti? Kalau yang tua-tua tahu dia bunti. Tapi apa boleh buat? Karena hidup itu pilihan. Ya, pahit aja ditelan, apalagi manis. Pahit aja kita telan, apalagi manis. Alhamdulillah Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Banyak kawan-kawan yang tidak masuk pesantren dulu menyesal apa ndak ikut sama orang dulunya, kan itu kan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi ternyata mereka menyesal tak masuk pondok, awak tak menyesal tak masuk SMP. Iya, awak tak menyesal. Ya, Syekh Habibie saja rahimahullah yang begitu cerdas, yang keahliannya di atas rata-rata, yang IQ-nya beda tipis dengan saya. Saya sampai sekarang masih berani mengatakan IQ saya lebih tinggi dari beliau. Sebab belum pernah diukur. Ada yang ngajak ukur? Nggak usah. Nanti ketahuan jauhnya. Beliau sendiri, saya mengatakan begini. Kenapa saya mengatakan itu? Beliau menyesal kenapa tidak masuk jurusan hadis. Saya tak menyesal kenapa tidak masuk jurusan ilmu penerbangan. Mana yang lebih hebat? Yang menyesal atau tidak menyesal? Jadi Syekh Habibie di akhir usianya beliau, andainya saya dulu masuk pondok, kemudian berilmu agama, mungkin lebih bermanfaat daripada saya masuk ilmu teknik penerbangan ini. Ya, kita bilang pula jazakallahu khairan. Ya, karena beliau sudah membuka banyak minat para anak-anak muda sehingga lagi digunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan. Pokoknya asal sebut orang cerdas pasti Habibie yang disebut. Sayangnya lupa pada Nabi alaihissalam. Sekarang enggak. Kalau sebut orang cerdas pasti kita sodorkan Nabi yang paling cerdas. Dah sudah selesai masanya Einstein tak pakai lagi. Dulu memang waktu SMP kan dibilang orang paling cerdas Albert Einstein yang rambutnya gabang-gabang itu. Ya Allah. Kalau rambut Nabi kita panjang tapi tidak gabang-gabang. Tahu gabang-gabang?
Antum suka melupakan bahasa yang asli. Ini rambut Nabi itu ikal sampai sebahu tapi rapi dan teratur. Ini yang dijodohkan Albert Einstein pula. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya hum anil akhirati ghafilun. Hum ghafilun. Yang mereka tahu zahir saja, hanya ilmu fisika yang dia paham. Sah? Nabi kita fisika, kimia, ilmu kelautan, ilmu sosial, budaya, semua ada di dalam ilmu Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan ilmu sampai ke akhirat. Ada Albert Einstein pula antum jadikan manusia tercerdas. Salah pilih antum sebenarnya. Makanya jangan salah pilih lagi. Saya tidak kampanye. Kan saya bilang jangan salah pilih lagi. Nah, gara-gara dia ahli fisika lalu antum bilang paling cerdas. Sekarang enggak. Nabi kita bisa fisika, bisa kimia, bisa logika, bisa nas, semuanya ada. Ilmunya ilmu dunia, akhirat, ilmu langit dan bumi. Einstein hanya apa yang ada di bawah kolong langit aja yang dia tahu. Nah, dijadikan pula pedoman utama. Jauh pula kita berjalan. Nah, kaum muslimin. Nah, ini penting mukaddimah ini bagi saya, bagi antum saya tidak tahu gitu. Sebab bagi saya ini penting supaya ketika menyelam dalam masalah ini kita bisa memahami bahwa ini merupakan fitri, khilaf, ya, marah, jengkel, tidak suka, sah? Nah, tapi kita menyikapi orang seperti itu gimana? Supaya kita bisa belajar, ikhwan. Bila istri antum, misalnya, cekcok sama mertua antum. Apa sikap antum? Sah? Gimana? Langsung antum ceraikan anaknya dengan mertua, gitu ya? Kalau gitu, tidak usah aja ke rumah mak-mak lagi. Antum, itu sikap antum berarti antum belum belajar dari cara menyikapi perselisihan yang terjadi antara orang. Dia selisih sama emaknya. Antumnya bukan justru memperpanas. Atau jangan-jangan ceraikan anaknya nikah sama mertua. Tidak boleh. Tidak boleh. Mertua tetap mertua sekalipun cerai sama anaknya. Ingat tuh saya. Makanya sebelum menikah ingat tengok-tengok betul dulu. Iya, nak emaknya atau anaknya. Kalau sempat setelah nikah baru menyesal, tidak ada berguna lagi. Nah, paham tak? Nah, kalau nak nikah lagi, nak nikah atau ada janda cantik, anak gadisnya cantik, tengok betul mana yang kau suka. Sebab kalau salah pilih nanti seumur hidup menyesal. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, bila terjadi perselisihan antara teman dengan teman, apakah antum akan harus memihak sini? Saya pernah berhadapan dengan orang yang berkepribadian sulit, ya, berkepribadian sulit. Apa contohnya? Dia bertembung, apa istilah kitanya, bercokak, ya, dengan seseorang. Dia ini teman saya, lawan dia teman saya. Jadi karena dia bercokak dengan ini, dia bilang, kalau Ustaz masih berteman dengan dia, berarti tidak boleh berteman dengan saya. Kalau anak-anak boleh lah ya. Anak-anak boleh, anak-anak dulu begitu. Ada bloknya, blok timur, blok barat. Ada pula yang blok non-blok. Blok non-blok. Kan blok juga sebenarnya itu. Jadi ada persatuan blok timur, blok barat, dan persatuan non-blok. Semuanya pakai blok. Jadi kaum muslimin dan muslimat dimana? Jadi syaratnya persahabatan harus dilanjutkan, harus bermusuhan dengan musuhnya. Apa alasan memusuhinya? Dia membuat saya marah terus. Iya, tapi saya sering buatnya marah, tapi saya tidak marah. Berarti antum yang pemarah itu. Ustaz? Paham tak? Memang yang satu ini, kalau tidak sabar-sabar, sering bikin orang marah. Apa yang buat antum sering marah, coba? Nah, yang bikin antum sering marah. Tidak pernah marah, ya. Alhamdulillah, bersyukurlah nih. Yang punya ayah antum bersyukur, yang punya suami antum bersyukur, yang punya datu antum bersyukur, yang punya teman antum bersyukur. Alhamdulillah, untung saya juga berteman dengan antum. Saya pun bersyukur. Apa yang bisa buat kita marah? Yang saya bikin marah apa? Namun Pak yang mencari alasan di depan orang yang tidak pernah marah. Hah? Tentu bila melakukan sesuatu yang kita tak suka,
tentu kita akan terpancing marah. Apa misalnya? Kok payah betul cari misal saya? Hah? Apa tuh? Tampil sembarangan, belok sembarangan, curi pandang sembarangan. Iya, itu kan orang umum di antara kita bersahabat, misalnya kita dengan anak, kita dengan istri, kita dengan apa yang buat kita merasa? Kata-katanya. Nah, kadang-kadang tidak patut dikatakan juga. Atau bila disuruh selalu bila disuruh selalu menjawab. Tidak ada kata kecuali berjawab. Memang pakai betul pepatah. Ibarat kata selalu berjawab, bergayung selalu bersambut. Jadi kan semua perintah mesti ada jawabannya. Antum senang tak? Hah? Syekh, senang tak? Antum misalnya ini nanti sensitif pula, saya buat contoh. Hah? Misalnya ada usah. Nanti salah paham pula, jadinya salah paham. Intinya ada orang yang bersyarat kalau baik dengan saya, jangan baik dengan dia. Antum terima enggak itu syarat? Kalau saya tidak bisa. Kata syaratnya dia suka marah, saya harus juga marah, saya tidak bisa juga. Biarlah saya dimarahin gara-gara tidak marah. Paham sih? Nah, atau misalnya antum melarang saya mencari ilmu dari orang yang berilmu. Tidak ada alasannya kecuali antum tidak suka. Kecuali antum tidak suka. Saya tidak bisa juga. Tidak bisa. Kalau itu syaratnya, biarlah saya tetap berteman dengannya. Kalau kamu mau, saya tetap berteman denganmu. Kalau tidak, apa boleh buat. Saya tidak akan mencoretmu dari daftar pertemanan. Sampai sekarang nomornya masih saya simpan. Cuma saya telepon tidak diangkat. Itu aja masalahnya. Memang marah betul. Apa sebab? Sebab saya tidak menyetujui permintaannya untuk bermusuhan dengan orang yang dimusuhinya. Kalau itu syaratnya saya tidak bisa. Sama dulu ketika belajar, antum mau duduk di sini, jangan duduk dengan syekh itu. Saya bilang tidak. Saya lihat syekh fulan, Syekh Nusaimin merekomendasinya. Syekh Abdullah bin Ghudayyan datang ke majelisnya. Masa gara-gara antum tidak suka dengan dia, saya meninggalkan majelisnya. Karena saya tak akan dapatkan ilmu seperti yang dia miliki di majelis yang lain. Kalau itu syaratnya, mohon maaf. Mohon maaf, saya tidak mau untuk gara-gara ikut seorang syekh meninggalkan syekh yang lain yang juga mengajarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salaf. Nah, dia tidak salafi itu. Bukti tidak salafinya apa? Tidak belajar sama syekh fulan. Tidak, itu bukan bukti. Tidak duduk di majlis syekh fulan, itu bukan bukti. Sahih? Sebab nanti kalau antum lihat Imam Bukhari, banyak gurunya. Ya, banyak gurunya. Imam At-Tabarani 1000 lebih gurunya. Ada yang begini fulan, begini fulan, begini fulan, begini. Kalau dia ikut dari dulu tidak dapat ilmu sebanyak itu. Karena al-ibrah itu bukan ucapan orang, ya, tetapi apa yang kau lihat dari orang itu. Jadi ucapan orang, dia tidak bagus. Awak nampak ini bagus. Yang disampaikan syekh ini dengan syekh itu tidak ada bezanya. Allah bersama juga. Nah, menghormati sahabat, menghormati sahabat juga. Alaikum bisunnati juga. Ya kan? Al-yawma akmaltu lakum, al-yawma akmaltu lakum juga. Terus apa? Taat pemerintah juga. Terus di mana apanya masalahnya? Hendaknya ada subuhatnya, antum tidak tahu. Kalau tidak tahu, kenapa dipaksa tahu? Memang kita dituntut untuk cari subuhat semuanya. Antum dituntut untuk tahu subuhat saya. Nah, antum lihat saja apa yang saya sampaikan. Kalau rasanya subuhat, komplain aja. Klaim saja, Ustaz. Tapi klaim setelah meninggalkan meja ini tak dilayani. Tetap dilayani. Karena kalau masalah kaji itu dimanapun bisa
Bisa diklaim, bisa dikomplain. Nasihat itu bisa disampaikan. Nah, wallahu musta'an. Ala kulli hal. Jadi dia bersyarat kalau berteman dengan saya mesti bermusuhan dengan si anu. Kalau gitu saya tidak bisa. Itu bukan jenis saya. Bukan jenis saya. Kalau bisa jangan ada yang bermusuhan dengan saya. Tapi banyak juga nak memusuhi, ada apa-apa lah dilayani aja lah. Ya dilayani dengan apa? Dengan mendiamkan saja. Biar pura-pura tidak tahunya. Saya pura-pura tidak tahu. Karena seperti kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wajadtu tis'ata asyaril adabi bitaghadhi. Saya melihat 9 dari 10 adab itu pada at-taghadhi, yaitu kawan salah tapi kita pura-pura tidak mengetahuinya. Masalah berat Ustaz. Mari kita uji. Mereka berkata Syekh, yarawunal kaffa amma syajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah, ashabul hadis, as-salafus salih. Mereka berpendapat al-kaf amma syajara baina sahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menahan diri dari apapun yang terjadi atau perselisihan yang terjadi antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan bersisi mak kita dengan mak kita, masa kita ikut menjebelah dua-duanya mak kita? Sahih? Oh enggak, lalu kita sebarkan melalui media, mak saya berkelahi sama mertua saya. Untuk apa? Sahih? Sekarang kita disuruh mencintai sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Dicintai karena Nabi wafat dalam keadaan ridha kepada mereka semuanya. Bukan Nabi tidak tahu sebulan ini salah, sebulan ini salahnya. Ada tidak mereka berbuat salah zaman Nabi? Banyak. Banyak yang berbuat salah di zaman Nabi SAW. Ada istri yang tidak bersalah? Ada. Tapi ketika Nabi wafat, Nabi ridha kepada mereka dan mereka ridha pada Nabi SAW. Itulah yang diwasiatkan oleh para ulama, para sahabat pada kita. Lihat ketika terjadi perang Siffin antara Muawiyah, ini yang diajarkan oleh as-salaf, yaitu ketika terjadi perang Siffin antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, berapa orang yang terlibat? Ini diam-diam apa maksudnya ini? Ustaz besok aja dibahas ini. Iya. Sekarang atau besok? Nah, sekarang aja nama. Nah, Ibnu Hajar menyebutkan sahabat masih ada waktu itu, ketika terjadi kejadian itu, masih hidup sekitar 35.000 orang. Ramai tak? Kira-kira muat tak di Masjid Ubay bin Ka'ab? Iya, muat. 35.000 orang. Coba bayangkan. Yang terlibat dalam fitnah itu tidak sampai 40 orang. Ma baina 35 ila 40. Atau hum duna 40. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Tidak ada yang terlibat kecuali kurang dari 40. Paling banyak 30, antara 35 dengan 40 orang. Berapa persen? Berapa persen? Jarang hitung-hitung duit banyak nampaknya. Ini kalau duit sedikit kasih persen kan tidak ada gunanya. Kalau ada tahu kita persen tuh, ya ketika ada mengatakan ini proyek 1,12 T Ustaz, kalau lulus Ustaz dapat 1%. Semangat enggak? Hah? 1,2 T kalau sempat tembus itu dapat 1%. Semangat enggak saya ngurusnya? Berapa itu? 1 T. 21% dapatnya. 12 miliar kan? Kapan kita nak? Tentu semangat kita. Cuman semangat aja tanpa ada ilmu gagal lagi. Akhirnya tercatat satu kali comel jadi orang kaya. Doakan. Ada lagi urusan di Timur Tengah. Ya, kalau sempat dapat dengan tim sekitar misalnya 40% dari 1,8 T. Mungkin Allah Maha tahu. Kau sempat dapat itu.
Kan kalau sempat 40% bagi 4 atau bagi 5 orang. Nah, nanti malas bangun subuh lagi. Sah? Nak pergi pengajian tak usah katanya kan. Menikmati hidup ini kan tinggal sisa-sisa umur kan itu. Nauzubillah. Berapa duit itu? Cuman untung terbayang waktu itu. Ya pondok kita yang Terbengkalai diselesaikan. Masjid kita yang Terbengkalai dituntaskan. Nah, termasuk Masjid UIN termasuk dalam daftar tu kan lama jadi masjid insyaallah kan. Ya kan? Masjid di zaman Ustaz kan. Habis itu sudah alhamdulillah, tapi sempat pula innalillah. Iya, sempat ditutup. Iya. Allah musta'an. Nah, sekarang alhamdulillah dibuka lagi, cuman sampai sekarang belum selesai. Kalau sempat dapat itu masuk daftar saya itu, insyaallah. Cuman comel hampir jadi orang kaya. Ternyata Allah belum mengizinkan. Jadi comel-comel jadi orang kaya itu udah kesering Ustaz. Ya, nah, cuma mungkin Allah takdirkan belum dan tidak boleh barangkali. Ya, kayaknya sudah 5 kali comel jadi orang kaya, hampir jadi orang kaya. Ternyata di kaya itu tidak mudah ya, menghayalkannya aja yang mudah. Kalau ikut seminar dah puas, saya ikut seminar jadi orang kaya. Ya. Akhirnya yang kaya motivatornya. Itu yang berbayar tentunya. Kalau yang gratis macam motivatornya enggak. Iya. Saya sudah pernah mengikuti motivator internasional seperti sekelas Ibrahim Al-Faqih dari Mesir itu. Ya, sekali seminar dengan beliau bayarnya tidak terlalu mahal, hanya sekitar 3 sampai 6 ribu rial per orang. Iya, saya ketika ikut bayar 5.000. Iya, kan jadi orang miliarder kita lepas itu. Apa artinya 1.000 rial? 5.000 rial kali 4.500, berapa duit? Iya, sekitar 20 juta lebih ya, untuk seminar 3 hari. Memang luar biasa. Insya Allah saya akan kaya dalam waktu tidak lama lagi. Tapi sudah lama sekali belum juga kaya-kaya seperti ini. Yalah, akhirnya terpaksa kaya, bergaya kaya. Itu aja lagi, nah, boleh buat. Nah, tidak pernah merasa kurang, itu aja. Jadi selalu gayanya gaya orang kaya. Nah, kan gaya orang kaya. Orang kaya itu sandalnya sandal murah, bajunya baju murah, dan orangnya pemuh. Nah, gitu aja. Antum kira orang kaya itu harus gaya perlenten? Enggak, itu orang kaya kaya dadakan itu. Iya, kalau yang kaya asli itu sampai dulu antum keingat Mas, pakai celana HW dia ke istana negara kan. Sampai tersebut pula. Pakai sandal jepit. Nah, itulah orang kaya sesungguhnya. Jelas? Nah, jadi makanya saya bergaya orang kaya. Sandal bisa diinjak-injak dimanapun berhenti gitu. Maka tidak perlu cari parkir sandal. Nah, kain tidak juga masalah. Sepatu kadang-kadang berdoa pula kapan hilangnya nih, supaya bisa diganti. La haula wala quwwata. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi dari 35.000 yang terlibat 35, 0,0 sekian 1%, lebih kurang. Jelas ya? Jadi dari 1.000 1 orang. Apa sebab? Mereka dipesan Nabi SAW jangan terlibat fitnah. Ini fitnah yang terjadi. Ada kesalahan dan ada yang memancing di air keruh. Kebanyakan mereka dari kalangan tabi'in, orang-orang yang lemah dan tetapi masuk dalam pasukan. Hanya terjadilah apa yang terjadi, ada yang menyusup, terjadilah peperangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalaulah di masa as-salaf saja ada penyusup ketika terjadinya hal-hal seperti ini, apalagi di zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang. Oleh sebab itu, maka ikutilah cara mereka menghindari fitnah. Nah, taib.
al-kaffu amma syajara baina ashabi Rasulillah SAW, yaitu menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tathiral alsinati, dan membersihkan lisan. Bagi mereka yang hadir waktu itu, mereka hindari terlibat. Mereka hindari terlibat. Bagi yang tidak hadir, mereka bersihkan lisan. An zikri ma yatadammanu aiban lahum wa naqsan fihim. Menyebut sesuatu yang ada yang mengarah kepada mencela dan menyebutkan kekurangan mereka. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, kita sudah sebutkan sebelumnya, Syekh sudah menyebutkan bahwa sahabat itu ya kedudukannya beda sekali dengan yang lain. Ya, sampai Nabi katakan la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Fawallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban, andainya seseorang dari kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, kan sudah kita bilang kemarin, bisa bayar utang negara kan? Nah, andainya antum berinfak sebanyak itu, menyelamatkan negara ini dengan hutang sebanyak itu, lama balagha mudda ahadim, tak sampai segenggam kebaikan mereka, wala nasifa, bahkan setengah genggam dari kebaikan mereka. Itu persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita datang setelahnya mencela, menyebutkan kekurangan-kekurangan mereka. Mereka orang berkelebihan. Ya, diambil sedikit kekurangannya, kita yang akan semakin berkurang. Maka bersihkan lisan kita. Nah, oleh sebab itu, ketika ditanyakan kepada ulama-ulama as-salaf seperti Umar bin Abdul Aziz, dan juga diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah tentang apa yang terjadi di antara sahabat. Kan mereka juga manusia biasa sih. Mereka juga berperang sesama mereka, sah? Kan seolah-olah umumnya sahabat berperang sama. Kan saya bilang tadi, tidak semua sahabat yang terlibat, hanya segelintir. Itu pun karena tidak mungkin mereka berlepas. Pejabat Ali dan pejabat Muawiyah, tidak mungkin berlepas tangan. Pasti mendukung Ali, didukung oleh para pejabatnya, dan Muawiyah didukung oleh para pejabatnya. Di sini juga kita catat, tidak seperti yang dikatakan oleh kaum liberal dan orientalis, bahwa sahabat itu haus kekuasaan. Seandainya mereka haus kekuasaan, dari 30.000 yang hadir itu minimal mereka 30.000 mesti punya jabatan di kedua pihak sah? Terus kira-kira 35 orang pejabat hanya di kalangan Ali dan di kalangan Muawiyah, sikit apa banyak itu? Sikit apa banyak? Tidak boleh kita berhitung sekarang untuk pemerintah kota saja. Bukan, tidak usah negara dulu. Kalau hanya 35 orang pejabatnya, sikit apa banyak? Sikit. Apalagi negara besar. Ya, kekuasaannya Hijaz sampai ke Mesir, sampai ke Irak, sah? Nah, aku nampaknya sampai ke Mesir, sampai ke Irak, sampai ke Syam. Lalu pejabat yang terlibat hanya 35 dari kedua belah pihak. Nah, kalau demikian, maka benar tidak atau dusta pernyataan orang orientalis sahabat berebut kekuasaan? Dusta. Cuman masalahnya banyak di antara orang-orang cerdas dari kaum muslimin tidak memiliki ilmu, lalu dicikokin fitnah seperti ini, subuhat seperti ini, ngangguk-ngangguk dia. Dia tidak tahu dia semua masalah. Tiba-tiba diberikan fitnah seperti ini. Tentu ngangguk-ngangguk. Gelas kosong, diisi apapun, nah, pasti nerima. Nah, akhirnya setelah gelasnya dipenuhi dengan subuhat tadi, dibacakan Al-Quran, muntah-muntah dia. Tahu muntah-muntah? Dibaca Quran, baca hadis, macam orang kena ruqyah dia. Allah musta'an.
Karena memang banyak syubhat di dalamnya. Lebih duluan masuk syubhat daripada ilmu yang sahih. Allah musta'an. Jadi apa kata Umar bin Abdul Aziz ketika tanya tentang masalah ini, bukankah mereka juga berselisih? Apa jawaban beliau? Ulaika qaumun. Mereka adalah suatu kaum. Taharallahu asuyufana min dima'ihim. Allah telah bersihkan pedang-pedang kita dari terlibat menumpahkan darah mereka. Sah? Allah telah bersihkan pedang kita daripada menumpahkan darah mereka. Karena darah mereka itu suci. Kalaulah Allah menyebut wa may yaqtul min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Kami tuliskan kepada Bani Israel karena pelanggaran mereka suka membunuh orang, maka ya sampai sekarang masih ya suka membunuh orang mereka. Hobi itu tidak hilang-hilang nih mereka. Walaupun sudah disebutkan hukum oleh Allah dan juga kepada kita, membunuh satu jiwa itu seperti membunuh seluruh manusia. Ini jiwa biasa. Apalagi jiwa para sahabat. Maka bersyukur kita tak terlibat pedang kita untuk menumpahkan darah mereka. Baik. Nah sekarang tinggal lagi fal nutahhir alsinatana an aradihim. Sekarang jaga kebersihan lisan kita daripada merusak kehormatan mereka. Oleh itu Imam Abu Zur'at Ar-Razi rahimahullah mengatakan iza ra'aitumur rajula yat'anu fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lamu annahu zindiq. Kalau kau lihat ada seorang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, catat dia zindik. Jangan dengar lagi. Tahu zindik? Orang yang pura-pura Islam tapi hatinya sangat membenci Islam. Dia keluar dari Islam tidak mau pula dia. Ya kan? Tetapi hatinya penuh dengan kebencian terhadap Islam. Ada enggak? Di sini? Alhamdulillah sini tidak ada. Alhamdulillah. Kalau ada coba tunjuk tangan. Ya kalau ada coba tangan. InsyaAllah tidak kita pelasa. Iya. Cuman kita doakan bersama ya. Sekarang kita doakan semoga Allah bersihkan hati kita dari kemunafikan. Allah bersihkan lisan kita daripada dusta. Allah bersihkan mata kita daripada pandangan khianat. Nasallallahu as-salamatul afiyah. Jadi ini pesan imam itu, bersihkan lisan. Kalau ada bicara tentang sahabat, sedikit aja mengarah kepada merendahkan mereka, kita tutup telinga, ya. Kalau kita tidak bisa nutup mulut orang bicara itu, kita tutup telinga kita atau kita tinggalkan majelisnya. Dan itu serendah-rendah yang bisa kita buat. Karena orang ini tak patut didengarkan. Karena dia tadi kata Nabi, andainya dia itu infakkan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan sampai segenggam kebaikan sahabat. Ini apa yang diinfakkan cuma? Kadang-kadang cakap awak pula yang bayar dia kan? Ya kan? Dia bercakap awak pula yang bayar ongkosnya, bayar hotelnya, bayar transportasi, bayar honornya. Nah, jadi oleh sebab itu tidak usah dengar. Allah musta'an. Karena sahabat terbukti kontribusinya, terbukti predikat tingginya. Antum siapa yang buktikan? Allah musta'an. Oleh sebab itu, kalau lihat orang bicara merendahkan sahabat, catat dia zindik itu. Orang Islam tapi membenci Islam. Benci itu karena dua sebab. Satu, karena memang tidak tahu. Itu dia ada uzurnya mungkin. Dia tidak tahu. Nah, yang kedua karena pemahaman yang keliru. Tidak tahu atau karena pemahaman yang keliru.
Nasallallahu alaihi wa ta'ala. Baik. Wa yarawna at-tarahhuma ala jami'ihim. Dan tetap mendoakan rahmat bagi semua mereka. Wal muwalata likafatihim. Dan mencintai serta loyal kepada semua sahabat Nabi alaihi salatu wasallam tanpa kecuali. Beda dengan Syiah. Syiah hanya loyal pada Ahlul Bait. Hanya hitungan jari. Atau sebalik Nawasib loyal kepada Muawiyah dan para pengikutnya. Tetapi kalau kita Ahlus Sunnah loyal kepada semuanya. Terus mereka berperang. Ya tidak seperti kawan tadi. Kalau kau berkawan denganku, musuhi dia hendak. Kita tidak akan memusuhi ya sahabat walaupun mereka pernah memusuhi satu sama lain. Karena bagi kita seperti tadi, ibarat mak kita dengan mak mertua kita, dua-duanya mak kita. Jadi kalau bermusuhan ustaz saya dengan ustaz kita, ikut juga bermusuhan? Ya. Kecuali memang bermusuhannya istilahnya apa namanya? Resat, kalau ikut ini sesat kita, ikut ini tidak sesat, iyalah. Ya memang harus kita tinggalkan yang menyesatkan itu. Tapi kalau hanya masalah tempat, masalah kedudukan, masalah ini dan itu yang sifatnya lebih pada hal yang sifatnya kesalahan ijtihad atau tidak jarang masalah duniawi, maka kita katakan tidak. Antum silahkan marah sama dia, saya tidak bisa marah. Karena antum memang pemarah, saya kurang pemarah. Nah. Wa kadzalika yarawna ta'zima qadri azwajihi radhiyallahu anhunna. Demikian pula termasuk akidah kaum Ahlus Sunnah yaitu mengetahui dan meyakini posisi tinggi para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut sebagai wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu ibunda orang beriman. Kalau ada yang mengatakan sesuatu yang buruk terhadap ibunda kita, senang hati kita? Tidak mungkin. Maka ketika orang Syiah menjelekkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhunna, kita bilang kamu yang jelek, kamu yang buruk, kamu yang terlaknat. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Kemudian wa du'a alahunna, dan mendoakan mereka, wa ma'rifatu fadlihinna, dan mengetahui keutamaan yang mereka miliki, wal iqrar bi annahunna ummahatul mu'minin, dan meyakini, mengikrarkan bahwa mereka adalah ibundanya kaum beriman. Dengan demikian selesai bab atau pembahasan ini. Yang kesimpulannya, sahabat Nabi SAW harus kita junjung tinggi-tinggi. Karena mereka punya posisi tinggi sekali. Siapa yang tinggikan? Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang terjadi seperti tadi, itu adalah sebahagian daripada dinamika anak manusia. Dan mereka masih anak manusia, tapi bukan anak-anak, ya, tapi anak manusia. Kalaulah kita sendiri, kayaknya tidak ada yang tidak pernah berbantah nampaknya kalau tengok wajah-wajahnya. Sah? Nah, kita bantah gara-gara duit cuma. Mereka gara-gara masalah agama. Ya, yang menurut yang satu, ini dosa kalau tidak dikerjakan. Yang satu bilang, betul, cuman belum masanya sekarang. Nah, akhirnya yang meminta ini harus segera mendesak yang menunggu atau menunda. Itu yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Ali sebagai khalifah melihat menyelesaikan pemberontakan Khawarij lebih diutamakan dulu daripada mengusut para pembunuh Utsman. Karena punca masalahnya bukan pada pembunuhan ini, pada pemahaman Khawarij. Maka Ali sibuk untuk satu memberikan mereka
pendekatan persuasif supaya mereka kembali kepada akidah yang benar. Diutus Abdullah bin Abbas, alhamdulillah, dan itu berguna. Ya, diutus Abdullah bin Abbas berdialog langsung dengan mereka, menyambut unek-unek mereka, karena unek-unek itu yang buat mereka nekat sesat itu. Akhirnya tidak kurang dari 35.000, ada yang mengatakan 3.500, langsung bertaubat dan kembali ke kaum muslimin. Tapi kebanyakan tentu saja pentolan-pentolan pada umumnya terlanjur basah, lebih baik mencebur. Itu yang banyak. Kita sudah terlanjur ini. Ya, kalau nanti menyerah pasti dihukum. Kan terbayang olehnya, tangan kotor mereka sudah menumpahkan darah Utsman. Tidak mungkin ini. Makanya Muawiyah pun akhirnya dimusuhi oleh Khawarij. Apa sebab? Karena Muawiyah mengincar darah pembunuh Utsman. Pembunuh Utsman adalah Khawarij. Akhirnya Ali yang nak menyuruh taubat Khawarij atau memerangi Khawarij, dan Muawiyah yang juga menuntut Ali untuk menyelesaikan darah Utsman yang juga ditumpahkan oleh orang Khawarij. Akhirnya Khawarij membuat makar. Kalau gitu kedua orang ini mesti dilenyapkan. Maka mereka utuslah utusan di hari yang sama, di waktu yang sama, di waktu subuh yang sama, di tempat yang berbeda, untuk menghilangkan kedua sahabat mulia ini, Ali dan Muawiyah. Tapi Allah takdirkan wa yu'ti mulkahu may yasha. Ini tidak bisa dielakkan ini. Wa yu'ti mulkahu may yasha. Maka Allah belum izinkan karena Muawiyah belum jadi raja. Kalau tidak jadi mujizat Nabi, tidak jadi. Maka Allah jadikan malam itu Muawiyah sakit, sehingga ketika sholat subuh tidak sholat di masjid. Jadi kalau antum biasa di masjid lalu sakit, jangan bersedih sekali, jangan marah-marah pula di rumah. Apa sakit pula saya, katanya. Nah, itu takdir Allah. Ya, mungkin ada sesuatu yang Allah elakkan, sehingga ketika Khawarij yang diutus ke masjid Damaskus itu mencari Muawiyah, tidak ditemukannya. Karena Muawiyah sakit, tidak mungkin dia masuk istana. Sedangkan Ali radhiyallahu taala anhu seperti biasa, karena dia menganggap negeri aman, karena orang-orang beriman tentu aman. Akhirnya dia berjalan juga tidak tanpa pengawal, tanpa pengawalan ke masjid di Kufah. Nah, di saat itulah diserang oleh Abdurrahman bin Muljim, hafiz Quran, rajin sholat malam, rajin puasa sunat. Kalau gitu tidak usah baca Quran, tidak. Baca Quran harus. Dan sholat malam tidak boleh, wajib, mesti dilakukan. Kemudian tidak boleh kita puasa sunat, mesti terus. Cuma masalahnya jangan ikut cara Abdurrahman bin Muljim tadi. Kan sudah jelas nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Sampai kapan? Ya, sampai bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas pusatnya. Oh, ini orang zalim dibiarkan, membiarkan zalim adalah zalim. Antum mampu merubah? Rubah. Kalau enggak, kan mampu berubah? Rubah. Dengan apa antum rubah? Antum punya kekuasaan? Enggak. Kita rebut kekuasaannya, berarti antum pemberontak. Dilarang apa disuruh? Dilarang kan? Merebut kekuasaan yang berkuasa dilarang. Oh, tapi dengan kekuasaannya dia yang berbuat zalim. Allah SWT yulti mulkahu may wa yasha wa yanzu'ul mulka mimman yasha. Gimana caranya? Caranya satu, nasihati kalau antum mampu. Yang kedua, sabar kalau tidak mampu. Yang ketiga, jangan tinggalkan majelis ilmu. Karena dari majelis ilmu lahir orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat. Dan bila masyarakatnya penuh dengan orang taat, insya Allah tak akan memilih kecuali orang taat. Kalau disuruh milih masyarakat. Dan kalau ditulis ahlul halli wal aqdi, kalau masyarakatnya taat, biasanya berada di bawah didikan ulama-ulama taat, para pakar yang taat. Kalau mereka yang jadi ahlul halli wal aqdi,
Tahu ahlul halli wal para pakar, para ulama, tentu dipilihnya pemimpin yang bertakwa. Makanya sabar, sabar, sabar. Oh, enggak bisa sabar, ada batasnya. Kalau gitu apa boleh buat? Antum enggak tahan kecuali sampai batas itu. Kalau kami siap untuk tanpa batas, karena pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jelas ya? Jadi merebut kekuasaan boleh enggak? Enggak boleh kan? Wah, ada Ustaz, ada ulama yang mematakan boleh. Nah, itu masalahnya. Ada ulama khawarij ada. Atau dalam apa namanya, dalam keadaan-keadaan tertentu yang ini dibahas oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikih mereka. Ada hal-hal tertentu yang boleh memakzulkan atau boleh menurunkan pemimpin yang tidak benar atau tidak ahlinya, dan itu hanya dalam keadaan-keadaan tertentu yang dibahas dan bukan pada kesempatan ini waktunya. Wallahul musta'an. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Kalau saya jawab sudah paham, pasti semuanya ngangguk. Iya, karena matanya sudah tertuju ke jam. Nah, jadi sebab itu saya tidak buka waktu bertanya lagi, Pak. Tidak boleh. Waktu sudah waktu sudah habis. Apanya? Saya tidak mau dimarahin sama orang ini, Pak. Kita voting dulu. Oh iya, mau bertanya, tapi waktu udah habis. Gimana? Waktu terbatas, Pak, hanya 24 jam. Saya tampung dulu pertanyaannya. Kalau misalnya bisa dijawab dalam 2 detik, saya jawab sekarang. Kalau tidak, kita jawabannya. Kalau gitu Bapak sudah tahu jawabannya. Nah. Yang korbannya Bapak? Atau jangan-jangan Bapak orang dosennya? Semalam sambil sarapan ada mantan dosen juga. Dia benar pejabat juga dulu. Dia bilang ada mahasiswanya yang dulu dia tidak luluskan. Ya, padahal sebenarnya solusinya sangat mudah. Tapi ego dosennya yang dipertahankan. Ego dosennya sederhana sekali. Misalnya absensi yang tidak cukup, beri dia kelas khusus. Kan mudah sebenarnya. Atau minta rekomendasi dari Kaprodi bahwa dia diizinkan ikut tes. Kasusnya begini waktu itu. Kasusnya mudah sekali sebenarnya. Cuman karena tadi ego dosen waktu itu, hanya menyesal juga dia akhirnya. Dia sendiri yang cerita, menyesal saya kenapa saya tidak berikan solusi dulu. Coba absensi hadir ujiannya ada. Cuma kertas ujiannya tidak ada. Paham, Pak? Paham? Berarti kan dia menyerahkan kertas ujian. Karena absensi itu orang tidak mungkin keluar kecuali menyerahkan absen. Akhirnya nilai tidak keluar, datang ke dosen, Pak, dosen, nilai saya tidak keluar. Itu salah kamu. Enggak, saya ikut ujian, buka absennya ada. Pokoknya saya tidak tahu, kertas ujian tidak ada sama saya. Sebenarnya solusi sangat mudah kalau gitu. Kamu ujian lagi siap enggak? Kan selesai kan? Siap ujian lagi atau tidak? Yang kedua, kita kan dosen tahu mahasiswa kita. Masa sudah ngajar 1 semester enggak kenal? Iya kan? Ya, insya Allah sebagian besar kalau memang antum dosen yang bagus, pahamlah. Ini enggak ujian pun dah paham nih. Ini nilainya A+. Nah,
karena dia sudah menikah. Udah kan? Nah itulah. Maka saya kalau yang menikah di semester saya mengajar, insya Allah saya kasih nilai A+. Serius, tapi SKB Pak, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, yang mau nikah, waktu saya ngajar, misalnya ada sesuatu yang kurang dan bisa saya tambah, saya tambahkan. Nah, bahkan ada yang, Ustaz, saya dah menikah, Ustaz, dah ngebet sekali. Cuma kalau saya nikah, nanti beasiswa saya ditarik. Ini hebatnya negeri kita ini. Harusnya orang menikah ditambah beasiswa, tapi dia disuruh kembalikan. Gimana Ustaz, bisa enggak kita bimbingan supaya saya cepat selesaikan skripsi? Siap, sebenarnya. Biasanya bimbingan sekali sepekan, ini tiap hari saya bimbing nih. Tiap hari, alhamdulillah dalam waktu tidak sampai 2 pekan selesai. Alhamdulillah, saya bantu. Bahkan saya sambil makan siang, sambil makan pagi, sambil makan malam gitu. Nah, pokoknya kamu datangi saya dimanapun berada. Nah, pokoknya makan, tidak usah risau. Kamu pun bayar, tidak masalah. Tapi kan tidak tegah lah saya. Ya itu. Saya kan tengok kalau saku agak tebal dikit, kelas-kelas put opera kan. Tapi kalau lagi tipis-tipis, cukup di Pak Ampera. Karena serah juga tuh. Ampera dan put opera. Beda harganya tidak terlalu jauh. Hah? Iya kan tidak jauh, hanya 10 kali lipat. Di sini bisa bayar 10 ribu, di sini 110 ribu. Ala kulli hal, muslimin. Jadi Pak, dosen seperti ini nanti menyesal. Bukan ada kejadian, banyak kejadian. Tidak usah Bapak bilang orang mananya, di mana-mana ada yang seperti itu. Ya, kasus, saya kan dosen, saya tahu banyak. Ya subhanallah ya. Saya ada orang yang sengaja WA, telepon tak boleh. Datang tanpa perjanjian tak dilayani. Ya, nelpon tak boleh. Datang tanpa perjanjian tak dilayani. Di WA tidak pernah dibuka. Itu gimana caranya? Dia telepon tak boleh. Dia angkatnya, kamu berani nelpon saya? Antu yang namanya mahasiswa kuyu lah dibuatnya. Macam mana ayam kena hujan. Allah musta'an. Akhirnya datang ke kantornya. Siapa yang suruh kamu datang ke sini? Saya banyak tugas di sini, banyak kerjaan. Terus kapan Pak? Nanti kan saya bilang di WA, saya bilang. Habisnya di WA 2 pekan tak dibuka-buka. WA 2 hari tak dibuka, dah tenggelam nih ya, sah? Ini mohon maaf, kalau pernah tuan-tuan WA saya, 2 hari tak saya jawab, kalau mau dijawab, ulang lagi. Paham tak? Tak pahamnya. Sini. Ini saya hari ini berapa nih? 999 plus. Apa artinya? Nah, buktikan. Bukan hampir 1000 saya. Lebih 10.000. Coba ya. Dalam sehari. Kapan saya mau bacanya? Habis selesai ini saya kuliah lagi di Pasca Sarjana. Sarapan tak sempat tanda yang tadi. Aduh sarapan dah. Aduh. Jadi Pak, jadi kalau mohon maaf ya, kalau pernah tuan-tuan WA saya, tidak saya balas dalam 2 hari, mohon diulang lagi, diulang kirim, ya. Tidak apa-apa, sering kirim tidak ada masalah. Nah, tidak juga dibuka, maklumi saja. Iya, no, maklumi saja. WA istri saya sering tidak saya buka, mohon maaf. Ya, kadang apa sebab dia kirim WA, awak ngajar. Bapak pulang ngajar tuh, dah waktu zuhur masuk, kejar sholat kan, terus pulang ke rumah. Apa nak baca wak abin deh, nengok kau nak sampai. Apalagi kau nengok WA. Harusnya telepon aja tadi sayang, mau apa kan itu. Rupanya dia minta belikan makanan. Awak dah sampai di rumah tak ada makanan. Akhirnya saya menderita, kena marah. Jadi ada kalanya WA tak terbaca. Jadi mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung, Ustaz ini sombong sekali WA tak dibayar lah. Nah, kadang pertanyaan antum terlalu susah dijawab kadang. Tadi dia bilang 2 detik, sekarang sudah 20 menit. Nah. Jadi Pak, ini dosen seperti ini
Iya, menyesal nanti. Menyesal. Iya. Saya punya dosen. Masya Allah, Pak. Sampai hari ini namanya masih terukir indah di hati kami semua. Baik yang sepaham maupun tak sepaham. Tentu di antara yang orang selalu menyebut seperti Syekh bin Baz misalnya. Muamalahnya, ilmunya mungkin tak sekelas bin Baz. Tapi muamalahnya ya seperti Syekh bin Baz. Tahu Pak, Syekh bin Baz itu seperti apa? Orang yang harusnya di-skor, bukan di-skor, di DO, tapi bisa menjadi orang rajin dan akhirnya jadi ulama besar setelah itu. Coba bayangkan. Orang semuanya sudah mengatakan ini tidak bisa lagi dilayani nih Syekh. Ya, dia sebagai rektor. Mungkin ada sesuatu yang salah. Biarkan saya sendiri yang menangani. Angkat tangan semuanya dia yang tangani sendiri. Pokoknya jangan di DO nih anak. Subhanallah. Jadi ulama besar setelah itu. Makanya saya pesan juga kawan-kawan di bawah yang di bawah bimbingan saya. Jangan cepat buat keputusan. Seburuk apapun perangai anak santri kita, santriwati kita. Mungkin masih ada hal yang belum kita coba dalam memperbaikinya. Ada yang belum kita coba memperbaikinya. Ini Syekh bin Baz. Nah, dosen kami ada yang juga Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Adlati rahimahullah taala. Pak, beliau kalau ngajar referensi sering dia kopikan dan gratis. Yang mungkin kalau di tempat lain dikopikan juga, tapi jual harga 2 kali lipat. Kadang-kadang dipaksa beli diktat kan. Kalau tidak beli dapat nilai dapat nilai C. Nah, kalau tidak beli diktat dicatat itu yang tidak beli diktat. Ya maklumlah tadilah karena ketika nikah beasiswa ditarik. Nanti jadi dendam dia. Allah musta'an. Kalau saya enggak. Kalau yang ini kalau nikah bukan ditarik. Makanya pilih saya nanti jadi presiden kalau maju. Ya, karena termasuk rencana kita mahasiswa yang menikah beasiswanya ditambah. Kalau belum dapat beasiswa akan dikeluarkan beasiswa. Ingat itu Ustaz, program kita itu. Kedua, cuti wanita hamil dan melahirkan 2 tahun. Nanti hamil lagi kan, kasih cuti kedua. Terus tidak masuk-masuk. Nah, masukkan suami jadi pegawai baru. Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Supaya nanti perempuan lebih fokus mendidik anak. Lalu anggaran dari mana? Duit kan banyak. Duit kan banyak. Kan sering ada ke atas. Wafis sama rizqukum wa ma tu'adun. Mohon maaf Pak ya, data jawab Pak. Memang panjang jawabannya jadinya. Nah, jadi yang seperti ini nanti menyesal. Pasti menyesal. Tidak ada yang bahagia yang mempersulit itu saya lihat. Tidak ada yang berbahagia. Endingnya selalu tidak happy. Hak orang antum zalimi. Pasti jadi beban. Makanya Umar bin Abdul Aziz, makanya dia mati pun tak menyesal. Apa sebab? Tak pernah menzalimi orang. Sampai dia punya keedah, salah berbuat baik daripada salah tidak berbuat, apa istilah bahasa beliau? Saya salah berbuat baik memberi lebih baik daripada salah ketika tidak memberi. Paham Pak? Misalnya saya sedekah ini, ternyata yang saya berikan kepada orang kaya, kan salah tuh? Tidak ada masalah. Daripada tidak memberi sama sekali. Begitulah kaidah. Jadi saya mudahkan, ternyata salah ini. Ini kan misalnya contoh tadi, siapa yang menikah di semester saya ngajar, dapat nilai, rupanya secara aturan tidak boleh itu Ustaz katanya. Saya bilang, aturan apa yang saya langgar? Aturan apa yang saya langgar? Dia ikut ujian, absensi cukup, sah, nilainya tanpa ditambah pun sudah 93 nilainya. Paham Pak? Biasanya mahasiswa yang menikah itu orang cerdas biasanya. Maka saya berani memberikan itu. Tidak paham lah. Nah, besok bisa sambung lagi lah. Ya, sampai hari ini yang saya janjikan siapa menikah dapat nilai A, ketika ujian tidak ada yang tak dapat A. Paham? Paham tak? Tinggal saya nambah-nambah dikit aja.
Alhamdulillah. Nah, kadang-kadang karena nilai udah cukup, saya coba-coba nambah nilai yang lain. Tidak paham ya. Saya kasih dia untuk makan apa nyudut ya. Apa istilahnya Ustaz? Nyudut apa namanya? Makan berdua romantis apa namanya? Mojo, gitu mojo. Ya kalau untuk mahasiswa kan dikasih 20.000 udah cukup ya. Tapi kalau dia ada nikah kasih 200. Gitu. Kasih 200 kalau ada duit. Ya kalau enggak ada ya barakallahu laka wa barakani. Gitu aja kita. Pokoknya hidup itu tidak ada yang susah. Nah, ada dikasih, tidak ada jazakallahu khairan, selesai. Gitu aja kok repot. Ustaz, sebulan Ustaz kasih saya kok enggak. Dia ada rezekinya, ada, antum tak ada. Salah sendiri kenapa tidak ada rezeki. Bukan tidak adil. Kan ini laisa alal musinin min sabil. Waktu dia nikah, saya sedang senang hati. Sedang ada rezeki. Senang hati, ada rezeki, saya beri. Pas antum menikah, saya sedang sumpek. Utang banyak. Iya kan? Bagaimana saya memberi pakai dosa ilah yu'ti. Orang yang tak punya tak bisa memberi. Dah, kita cukup ya Pak ya. Gara-gara Bapak lama jadinya. Terima kasih dan mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa kembali 2 pekan mendatang. InsyaAllah tahun depan atau tahun ini? Masih tahun ini insyaAllah. Masih tahun. Ini pekan ketiga ya. Pekan ketiga. Oh tahun depan. Ya sabar ya, hanya setahun. Aku tak pergi lama, hanya setahun. Ya sampai tahun 2024 kita berjumpa kembali insyaallah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.